Assalamualaikum Bu Eliza, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Resi, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada sedikit masalah ya yang Ibu hadapi. Benarkah itu? Iya Ibu ada sedikit masalah saya dengan biasa Bu, dengan siswa dan rekan sejawat Bu, sama guru di sekolah. Hmm, baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ini ada sedikit masalah. Saya sebagai wali kelas gitu ya, sama anak didik saya gitu di kelas saya itu ada satu orang anak laki-laki selalu membuat masalah, tapi tidak dengan semua guru gitu ya. Ada satu orang guru yang selalu bermasalah Mm-mm. nih gitu loh Bu. Jadi Baik. saya, saya juga bingung gitu, berbagai cara pendekatan sudah saya lakukan, tapi si anak kalau dengan guru yang satu ini kayaknya tidak ada perubahan sikap gitu ya. Mm, Tetap tetap maunya seperti itu. Jadi saya merasa apa ya yang membuat si anak sehingga tidak mau nurut gitu ya, ya. tidak mau nurut sama guru yang satu ini gitu loh Bu. Mm. Oke, jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Saya inginnya masalah ini bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik. Gimana mencari solusi terbaik antara kedua belah pihak. Loh, Bu. Oke, baik, iya. Ya, semoga dengan perbincangan kita ini akan menemukan solusi yang terbaik. Apa uh, Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab perilaku anak yang yang kurang kurang apa sesuai harapan dengan seorang guru tersebut? Apakah Ibu sudah menelusurinya penyebab perilaku tersebut? Iya Bu, jauh ini sudah ya Bu, saya selidiki, saya Hmm. telusuri apa penyebab si anak. Nah, mungkin di sini salah satu penyebabnya si anak merasa apa ya, tidak nyaman dengan guru tersebut. Karena ya saya juga maklumi karena beliau adalah guru senior di sekolah ini ya mungkin dia masih memakai sistem lama Bu. Sistem lama yang bahwa anak murid itu harus tunduk gitu ya, tunduk dalam tanda kutip Bu ya, harus manggut, harus manut gitu sama guru. Jadi si ibu guru ini masih memakai sistem lama karena beliau udah senior gitu ya, tahun depan juga udah pensiun beliau. Nah, sehingga ada bentrokan antara sikap si anak dengan sikap si guru ini tadi. Sedangkan si anak ini saya melihat bahwa dari latar belakang keluarga dia ini Bu, apa namanya, broken home ya. Jadi berasal dari keluarga yang broken home, dari kelas 3 SD orang tuanya sudah pisah, kemudian sama-sama apa namanya, menikah, bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, sehingga si anak ini kurang perhatian. Jadi tidak adanya perhatian dari kedua orang tua gitu ya Bu, walaupun dia dia ikut sama si ibunya, tapi ibunya ya namanya kerja, ditambah lagi ekonomi keluarganya lemah Bu. Jadi udah broken home, ekonomi lemah, sehingga saya merasa bahwa anak ini melakukan sesuatu itu karena ingin minta perhatian gitu loh, ingin minta perhatian. Sedangkan dengan si guru yang satu ini, dia tidak memahami, dia tidak ingin memahami keadaan anak gitu ya, bagaimana latar belakang anak, yang dia tahu bahwa siswa itu harus nurut sama gurunya, harus manut, dia masih memakai sistem lama. Di sanalah saya ingin mengadakan pendekatan kepada kedua belah pihak, Ibu. Bagaimana supaya si anak bisa berdamai, istilahnya ini ya, bisa nurut Iya. dengan si ibu ini, gitu loh Bu. Baik, eee, dari rencana Ibu, ingin melakukan pendekatan kepada, seorang guru dengan anak tersebut, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang nanti yang Ibu harapkan dari rencana Ibu tadi, melakukan pendekatan dengan siswa dan seorang guru tersebut?
Iya, Nah, mungkin saya ini Bu ya, pendekatan secara personal ya Bu ya, face mm, to face ya, mm, berbicara dari hati ke hati dengan siswanya dulu, mungkin terlebih dahulu saya akan berbicara dari hati ke hati itu dengan siswanya, bahwa sebagai, pelajar, sebagai murid, bagaimana berlaku baik terhadap sesama manusia, terutama sesama guru gitu ya, saling menghormati, saling menghargai, apalagi seorang guru sudah senior ya gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingin melakukan pendekatan kepada beliau ya, ibu guru satu ini, mm, agar bisa juga memahami apa yang dilakukan si anak ini itu ada alasannya. Bahwa si anak mempunyai latar belakang keluarga yang broken home, kemudian ekonomi juga lemah, sehingga si anak kayaknya melakukan itu karena meminta perhatian, kasih sayang. Jadi saya ingin melakukan pendekatan kepada beliau bahwa kita sebagai guru juga harus mengerti gitu ya, mengubah mindset kita yang dulu, kita harus menjadi guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, bisa mengikuti, apa namanya, kan sekarang sudah apa namanya, kurikulum merdeka, nggak bisa lagi kita samakan dengan yang zaman dulu gitu. Nah, kemudian kan di dalam filosofi pendidikan KHD kan sudah juga dijelaskan bahwa, eee, pembelajaran berpihak atau pendidikan yang berpihak kepada murid gitu. Seperti menghamba ya, menghamba kepada murid, bagaimana kita kita pendekatan kepada murid gitu ya, mendidik mendidik dengan hati, bukan hanya mengajarkan cukup dengan materi saja, tetapi bagaimana kita melakukan pendekatan dengan anak itu, mendidik dengan hati gitu loh, Bu. Itu saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana filosofi pendidikan KHD kepada beliau secara perlahan mungkin ya Bu, karena ini merupakan guru senior di sekolah kami, jadi saya melakukan pendekatannya mungkin secara pelan-pelan, tidak bisa langsung gitu ya, takutnya menyinggung perasaan beliau juga gitu. Bagaimana mm. saya harus menghormati beliau, seperti itu Ibu. Baik, luar biasa Bu ya rencana yang akan Ibu lakukan kepada kedua belah pihak. Dari rencana tersebut Ibu, uh, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana tadi berjalan dengan baik? Rencana mengadakan pendekatan dengan kedua belah pihak ini agar berjalan dengan baik. Kira-kira seperti apa komitmen yang Ibu lakukan nantinya? Apa komitmen ya Bu yang akan saya lakukan? Saya melakukannya secara berkelanjutan, tidak cuma satu kali atau dua kali, melakukan pendekatan sampai si anak bisa berubah gitu ya, bisa berubah. Kemudian ibu guru juga bisa memahami keadaan anak. Kemudian saya akan berkomunikasi atau berkolaborasi bersama orang tuanya juga, Bu. Iya. Karena si anak tinggal dengan ibunya, saya akan selalu sharing ya bersama ibunya bahwa si anak juga butuh perhatian atau memberikan apa ya, masalah si anak di rumah bagaimana. Saya ingin jelaskan kepada ibu si anak bahwa pendidikan paling utama itu adalah orang tua Hmm. gitu ya. Iya, pendidikan utama dan pertama itu ada di orang tua, terutama ibu ya, karena kebetulan si anak tinggalnya sama si ibu, walaupun si ibunya sudah menikah lagi dan punya anak lagi dari ini. Nah, mungkin perhatian itu yang diinginkan oleh si adik dan tidak didapatkan dari ibunya, karena pernah saya ajak cerita loh Bu, dari hati ke hati dia sampai nangis gitu ya, cerita bahwa dia tidak mendapatkan perhatian lagi, apalagi sama bapaknya, lost contact gitu loh sama bapaknya. Tapi dia tahu bapaknya tinggal di suatu kota gitu ya, udah pindah tempat kerja, tapi dia lost contact sama si bapaknya, tinggal ibu. Nah, si ibu ini juga agak kurang perhatian, mungkin karena beliau juga pekerjaannya juga dari waktu dini hari sampai sore gitu ya, sehingga kurang perhatian, kemudian sudah menikah lagi, sudah punya anak lagi, sehingga terbagi perhatian itu. Nah, si anak ini melakukan hal-hal yang ya hal-hal negatif di sekolah, tapi tidak disuruh, itu yang jadi permasalahan. Nah, saya telusuri masalahnya tadi, itu tadi dia tidak nyaman dengan si guru ini.
saya mendalami sifatnya itu si anak aja harus lemah lembut dia supaya hatinya juga tersentuh gitu ya. Jadi saya akan berkomitmen bagaimana bisa membuat anak ini menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya setiap anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang jahat, cuma karena ada suatu faktor ya yang membuat dia berbuat seperti itu gitu. Jadi saya ingin berkomitmen bahwa saya harus melakukan ini tidak bisa sendiri gitu loh. Saya harus bisa berkolaborasi bersama siswa, bersama orang tuanya ya, terutama ibunya dan bersama si itu ibu guru yang tadi. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih luar biasa rencana yang Ibu akan lakukan. Semoga rencana Ibu nanti berjalan dengan lancar dan anak tersebut bisa berdamai dengan seorang guru tadi. Selamat Ibu Iya. ya, selamat berikan dukungan. Jadi semoga berjalan dengan lancar. Itu saja dulu untuk hari ini Bu ya. Iya, terima Ah, kasih. oke ya, Terima sampai kasih jumpa. banyak, Ibu. Ya, gimana perasaannya Bu? Iya. Perasaannya lega ya? Iya, perasaan saya menjadi lega ya, Bu, ya, senang, akhirnya apa ya, yang apa namanya, ide-ide atau yang belum terpikirkan sama saya akhirnya terbuka dengan sendirinya setelah berdiskusi bersama Ibu, apa yang mesti saya lakukan supaya anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih Ibu, sudah Baik, sama. mendengarkan cerita saya. Iya, oke. Sama-sama Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Eliza. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum Ibu Resi. Waalaikumsalam Bu Eliza. Selamat Aduh, pagi, apa kabarnya? pagi alhamdulillah. Baik Bu, tapi hanya saja ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya Bu hari ini. Oh ya, ini pagi ini kita akan ngobrol sebentar, 10 sampai 15 menit mungkin ya, apa yang sudah menjadi apa ganjelan Ibu Oh, tadi. Coba baik Ibu. kita ngomong ngomong santai saja ya Bu ya. Coba Ya, kita dulu makasih Ibu apa yang waktunya. Hmm. ganjelan di hati Ibu. Baik, terima kasih Ibu waktunya. Iya Bu, begini. Saya ini bingung dengan seorang siswa di kelas yang saya ajarkan itu. Sudah 3 kali pertemuan, nggak hadir-hadir. Jadi membuat saya kepikiran ada apa dengan anak ini, kenapa tidak masuk setiap saya mau mengajar di jam pelajaran saya, seperti itu Bu. Masalahnya tuh Bu. Ya, Jadi saya uh, berbicara dengan Ibu, bercakap-cakap ini besar harapan ya. Semoga apa yang ada di pikiran saya nih yang mengganjal ini bisa nanti terurai Bu. iya. Jadi bisa Jadi terurai. yang Hmm, ya, jadi Ibu ingin bahwa percakapan kita ini mempunyai tujuan bisa ya, menyelesaikan masalah Ibu ya. iya Baik. Bu. Apa Hmm, rencana Ibu ke depannya? iya. Begini Bu ya, uh, karena saya tahu kan ada masalah dengan anak tersebut. 3 kali pertemuan tidak mengikuti pelajaran saya dan membuat saya kepikiran sama anak tersebut. Nah, rencana saya yang akan saya lakukan itu, Bu, awalnya memang saya sudah bertanyakan kepada teman-teman di kelasnya itu, kenapa si anak ini enggak pernah hadir gitu ya. Nah, jadi, ada salah seorang temannya ini, mengira-ngira, barangkali katanya, "Bu, takut dengan ibu," gitu ya. "Kenapa?" kata saya, "Karena kan di pelajaran ibu banyak hafalan, apalagi bacaan hafalan bacaan sholat," kata temannya ini. Nah, setelah itu jadi saya kepikiran, apakah benar kan hanya gara-gara hafalan bacaan surat sehingga anak tersebut, tidak mau datang ke sekolah gitu ya. Nah, dari informasi dari temannya tersebut, saya kemudian langsung menanyakan juga Bu ke wali kelasnya ya, ke guru kelasnya, apakah anak tersebut di pelajaran guru kelasnya selalu hadir begitu ya. Nah ternyata saya dapat informasi
Iya, di kelas, di jam guru kelasnya, anak tersebut belajar, masuk gitu ya, masuk sekolah. Jadi hanya di jam pelajaran saya, anak tersebut tidak hadir gitu ya, begitu, Bu. Nah, jadi, rencana selanjutnya yang akan saya lakukan adalah, saya akan bertemu langsung dengan anak tersebut dengan melakukan home visit. Jadi bisa langsung berkomunikasi dengan anak tersebut dan juga langsung ya, secara tidak langsung juga bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi kita tanya langsung mengapa anak itu tidak datang ke sekolah ketika pelajaran saya, Bu. Nah, rencana saya seperti itu akan saya lakukan. Nah, selain itu, ya dengan mendatanginya ke rumah, artinya kan saya sudah melakukan home home visit, pendekatan kepada anak tersebut gitu ya. Nah, barangkali yang mungkin dari nanti, setelah saya lakukan itu, saya mendapatkan informasi mungkin kan alasan, mengapa anak tersebut tidak hadir gitu kan ke sekolah, barangkali, memang betul, eee, barangkali dari cara atau metode cara saya mengajar tidak nyaman, membuat anak tersebut tidak nyaman sehingga ya lebih baik tidak sekolah seperti ya, tidak hadir di pelajaran itu gitu ya, pelajaran saya seperti itu, Bu. Nah, selain rencana saya berkunjung ke rumah, anak tersebut dan berbincang langsung dengan anak tersebut dan orang tuanya, saya juga akan sama dengan, guru kelas tetap akan berbincang-bincang gitu ya, tetap berkomunikasi akan apa yang akan kita, lakukan ke depannya seperti itu, Bu. Dan memang, kalau misalkan memang apa yang disampaikan temannya di kelas itu, disebabkan dengan, materi yang saya ajarkan itu, artinya berarti saya harus mengubah, Bu, mengubah cara saya, strategi saya dalam belajar gitu, dalam mengajar di kelas, Bu. Nah, itu jadi yang, jadi rencana selain berkunjung ke rumah anak tersebut untuk berkomunikasi secara langsung dengan anak tersebut dan kedua orang tua, lalu saya akan melakukan kerjasama, berkolaborasi dengan guru kelasnya gitu ya, kemudian juga minta pendapat kepada, kepala sekolah, lalu dan saya sendiri, harus berefleksi kan, berefleksi diri, artinya ada yang harus kayak saya ubah ketika dalam proses pembelajaran saya. Artinya barangkali selama ini, strategi yang saya gunakan itu, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, Bu. Jadi saya berusaha nantinya, eee, menggunakan berbagai cara, berbagai metode pembelajaran secara bervariasi dengan strategi yang sesuai yang anak tersebut butuhkan dan kalau misalkan dengan hafalan juga bisa jadi mungkin, jangan sekaligus gitu ya, jadi per detail. Jadi, satu-satu dulu misalkan, doa iftitahnya dulu, nah kalau sudah bisa baru yang lain gitu ya, bacaan ruku, bacaan sujud begitu ya, sampai dengan salam. Nah, dan itu juga agar anak tersebut mudah untuk menghafal, tidak hanya ketika, saya mengajar gitu ya, jadi saya akan makanya berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi sebelum memulai pembelajaran bersama guru kelas kan kita berdoa, setelah berdoa itu ya diulang kembali gitu ya bacaan-bacaan sholat bersama guru kelasnya juga, lalu baru belajar bersama guru kelas. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, lalu juga dengan orang tuanya juga seperti itu. Nanti akan saya komunikasikan, apa yang ajarkan di sekolah ya diulangi gitu ya, dampingi anak tersebut untuk belajar menghafal. Saya kira itu yang akan saya, lakukan ya, untuk bisa mengatasi, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi seperti itu, Bu, untuk saat ini. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Resi ya. Dari rencana Ibu gitu ya, berkomitmen untuk supaya si anak mau masuk pelajaran Ibu gitu ya, bagaimana strategi yang sudah Ibu lakukan. Nah, dalam melakukan strategi itu, apakah Ibu mempunyai hambatan, Bu? Hambatan apa saja yang dihadapi ketika Ibu melakukan strategi tersebut? Tentu saja ada setiap, proses pembelajaran strategi yang kita lakukan tuh
pastinya ada Bu hambatannya. Cuman kita berusaha untuk meminimalisir hambatan yang ada dalam proses pembelajaran kita itu. Nah, itu tadi seperti yang saya akan lakukan. Jadi agar hambatan tadi yang salah satunya kan anak tidak mau masuk pelajaran saya, barangkali ada strategi yang tadi tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi ke depan saya akan memperbaiki itu, berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap anak yang kita ketahui bahwa memang kebutuhan anak itu kan berbeda, setiap anak berbeda begitu. Jadi cara kita menyikapi itu juga berbeda. Tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lainnya. Kalau dari skala 1 sampai 5, kira-kira di mana pencapaian tujuan akhirnya, Bu? Kalau Ibu lihat dari skala 1 sampai 5. Ya, untuk saat ini kan karena ada masalah ini, jadi saya masih posisi skala 5 ya. Nah, jadi yang akan saya lakukan ini, saya berusaha untuk berada di skala 8 lah, Bu. Yang akan saya lakukan ini. Ya, saya berusaha untuk di skala 8 lah. 8 gitu ya. Jadi ya memang harus banyak refleksi ya, refleksi diri, kemudian juga butuh komunikasi, kolaborasi dengan rekan sejawat, masukan dari pimpinan, dari atasan. Ya, seperti itu, Bu. Iya. Jadi saya berusaha konsisten ya, konsisten Iya. untuk melakukan apa yang saya rencanakan tadi. Ya, baik. Komitmennya gimana, Bu? Bentuk komitmennya? Jadi iya, bentuk komitmen saya dengan rencana saya tadi, saya akan berusaha secara konsisten. Jadi konsisten untuk melakukannya gitu. Barangkali ke belakang-belakang tadi kan tidak konsisten gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya konsisten untuk selalu berbagi, selalu ingin berbagi, sharing dengan teman-teman, baik dalam praktek baik ataupun kita punya masalah seperti ini kan Bu. Nah, kita sharing, jadi dengan sharing kita menemukan solusi yang terbaik kan. Kemudian juga ya selain sharing praktik baik, berbagi praktik baik itu tadi, home visit, kita harus melakukan pendekatan dengan home visit ya kepada anak dan keluarga, dan memang kita juga harus menjalin komunikasi dengan kedua orang tuanya. Penting untuk kita untuk berkomunikasi dengan orang tua, dan yang selama ini bagi saya ya jarang gitu ya, belum dilakukan gitu ya untuk berkomunikasi itu. Nah, jadi poin penting itu ya, penting untuk menjalin komunikasi dengan orang tua begitu, agar kita lebih mengenal gitu kan karakter anak tersebut. Begitu Bu ya. Jadi akan konsisten melakukan rencana yang telah akan saya lakukan begitu Bu, secara konsisten. Jadi butuh konsisten lah, komitmen itu ya konsisten gitu ya. Kira-kira begitu Bu. Nah, luar biasa sekali Bu Resi, percakapan kita yang singkat ini tapi sangat bermakna ya Bu. Hanya memerlukan waktu 10-15 menit, tapi bisa mengulas permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan percakapan singkat ini, Bu? Alhamdulillah Bu, luar biasa, lega Bu ya, betul sama seperti Ibu. Jadi muncullah terbuka ya pikiran kita, jadi muncul ide-ide yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi secara tidak langsung gitu ya, muncul sendiri ide-ide tersebut. Jadi penting sekali untuk komunikasi Bu ya, untuk berbagi kita ini. Iya Bu, itu aja Bu. Jadi lega Bu menurut saya sangat lega. Artinya komunikasi itu sangat penting ya Bu ya. Iya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan mau bercerita tentang permasalahan yang terjadi gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.